agama ya. Tahu lah. Yang kemarin yang pas kemarin viral itu loh. Yang apa? Yang pesantren. Oh, yang pesantren Al Zaitun itu. Iya, kan kayak gimana yang di Indramayu itu loh. Mau kasih itu gimana? Jadi dia itu kayak sholat masa dia ceweknya Sejajar sejajar sama si cowok. imam gitu, sama imam. Nah, terus sama kalau sholat tuh dia bisa disatuin gitu, nanti sholat asar disatuin bisa dan nggak sholat lagi dari situ. Itu karena kalau kita tuh sebenarnya boleh, tapi kayak jamak gitu, tapi dia gabungan. Tapi kan Iya. nggak boleh kalau nggak ada sebab makan. Itu Iya. termasuk ke penistaan. Itu masalah agama. Iya. Jadi gitu Pondok pesantren padahal tapi kok gitu ya? Ya Allah sih. Namanya juga nggak ada yang tahu. Bilang kali. Itu daerah mana sih? Ini daerah ini Indramayu. Jauh ya Indramayu tuh? Iya. Berarti masuk ke Sunda guys. Tapi itu sebenarnya kita udah masuk penistaan agama sih. Kayak di dalam negara kita aja kan emang kita tuh negara toleransi. Kita banyak agamanya gitu. Tapi kan dasarnya di agama kita sendiri ngajarin untuk gak boleh melakukan penistaan agama tersebut kan. Iya, jadi kayak saling menghargai gitu satu sama lain. Itu kira-kira sarannya apa aja sih kayak kita tuh bisa nyaranin di sana? Sebenarnya kalau buat saran sih nggak ada kayaknya. Kalau misalnya buat saran tuh dia tuh udah patah banget ya sih, udah ngediriin pesantren, ngajarin banyak orang tapi disesatin. Gimana coba? Tapi emang sebelumnya pondok tuh pernah ditutup tau. Ya, Tapi dia baru ditutup, cuma sekarang kemarin baru dibuka lagi kan. Pas dibuka lagi, nggak taunya ada kasus yang penistaan agama itu. Menurut pendapat kalian ada pondok kayak gitu gimana? Ya menurut pendapat kita sih mending ditutup ya. Iya, Kalau mending nggak ganti aja pimpinannya, soalnya kan sayang aja gitu, udah ada sandarnya, udah ada tempatnya juga luas banget loh. Jadi ya. Sayang di bangunannya juga sih. Ya terus gimana tuh yang buat alumni dari pesantren Gajah? Kata kalian gimana tuh? Nggak sih? Aduh, kalau itu nggak tahu ya. Tapi kayaknya tuh pas dia keluar mungkin dia ngerasa kaget sama dunia luar juga kali ya pasti. Perbedaan pendapat dia sama yang lain tuh pasti beda kan. Kayak sarannya meski gini aja guys, kayak pesantren itu pertama ditutup gitu. Terus yang kedua ya kita meskipun pesantren di situ, tapi kita masih ingat dengan keagamaan kita sendiri. Kayak kita ngejaga diri kita sendiri aja sih sebenarnya tuh. Win, lihat ya Win. Sekarang miris banget sih ini, banyak banget kasus bullying di negara kita. Iya. Tadi gua suruh ya. Iya sumpah, kimia ya, dia nyebelin banget emang. Iya udah sedikit dikit. Lihat deh, itu lagi ngapain sih mereka berdua? Nggak tahu. Coba tanya. Lagi ngapain sih kalian? Ini apa sih? Kalian tahu nggak sih kasus yang ada sekarang itu loh yang bullying? Yang bully kemarin soalnya banyak tahu kasus bullying itu sekarang. Iya, Iya, yang yang ini sekarang loh, lagi. yang sekarang lagi booming, yang anak SMP itu. Oh, kenapa tuh? Kasihan ya. Soalnya kita nggak tahu ya Jack ya. Iya nggak tahu. Soalnya kita baru dengar tahu ini, jelasin dong. Ih, itu tuh sebenarnya gara-gara hal sepele tahu. Cuma perkara masalah ini, biasalah anak remaja kayak gitu, masalah cewek. Oh ya Allah, kasihan amat, kok bisa sampai gitu ya? Sekarang dia tuh kasusnya dibawa kemana? Kayak di kantor polisi gitu. Iya sih, sekarang dengar-dengar mau ditindak lanjuti gitu. Soalnya dia kalau di penjara juga di bawah umur ya, kan nggak Iya. boleh ya, masih ada Masih ada. kayak undang-undangnya gitu, kalau di bawah umur kan nggak boleh kena kasus penjara. Tapi ya yang kayak gitu tuh, tapi kalau nggak dikasih pelajaran kayak gitu tetap aja mau kayak pasti dia ngelakuin lagi gitu. Iya juga sih ya. Menurut lu si korban tuh bakal ada trauma nggak sih abis kejadian ini gitu? Menurut gue ya, kalau menurut gue kalau trauma kayak gitu pasti, soalnya kayak bullying gimana sih kayak ya, trauma lah pokoknya mah. Yang merusak mental banget ya. Iya, urusan mental banget itu, makanya bahaya banget itu bagi apalagi masih di bawah umur kan mereka. Jadi ya, kasihan banget sih, miris. Jack, menurut lo nih ya, pendapat buat kejadian itu apa? Kayak saran dan kesannya gitu. Buat saran sih ya, mendingan kita tuh kalau misalnya buat soal cewek nih ya, nggak apa-apa sih ya sama yang lain juga, terserah dia juga ya kan. Terus buat hal sepele kayak gitu nggak usah bawa-bawa pembuktian juga ya. Harusnya kalau bisa dibicarain baik-baik ya, bicarain baik-baik aja, jangan sampai ke pembulian kayak gitu, nggak etis banget ya. Jadi saling menghargai satu sama lain aja. Iya.
Kita ini lagi diskusi tentang apa sih? Ini loh apa? Sila ketiga. Apa ketiga? Tiga. Tentang Tiga apa itu tuh? apa sih? Kesatuan Indonesia. Tapi gue punya nih studi kasus yang kayak gitu. Tapi pasti tuh di negara kita tuh, emang negara kita kan persatuan Indonesia ya. Tapi dasarnya aja tuh kita nggak satu. Makanya itu nih ada nih studi kasus organisasi Papua Merdeka. Kenapa itu? Ya Jelaskan. mungkin ya mereka itu bertujuannya yang memisahkan dari Indonesia gitu. Karena mungkin katanya sih mereka itu nggak setuju sama pemerintah Indonesia, kayak kurang apalah, bangunan-bangunan di Papua kurang kurang memadai gitu dibandingkan di pulau-pulau lainnya di Jawa gitu. Kayak penyediaan di sananya juga kurang kan. Iya. Buat pendidikan juga kan. Transportasi, pendidikan, keuangan di Papua itu lebih jatuh daripada di provinsi-provinsi yang lain. Iya, padahal kan Papua tahu sendiri lah sumber dayanya banyak, Iya. tambang emas gitu. Tapi kenapa bisa kayak gitu ya? Ya, balik lagi. Karena kita tuh nggak satu, kitanya nggak satu. Iya. Dan pemerintah kita juga nggak nggak giniin tentang keadilan satu dan sama lainnya gitu loh. Ya, kayak mereka itu kayak terlupakan gitu loh, kayak terasingkan. Makanya mereka pengen memisahkan diri gitu dari Indonesia. Padahal kita tuh negara kita kan sering demo gitu ya kan. Nah demo udah demo ini, tapi ya udah kata pemerintah iya doang, tapi Nggak ada nggak ada tindakan sama sekali. Padahal kita lihat sendiri aja Papua itu lebih jatuh daripada kita kan. Iya. Nah di Papua beda dengan kita di Jakarta lah hitungannya. Kita Banten Jakarta aja tuh perbandingannya udah jauh drastis. Meskipun Banten banyak transportasi, banyak hal-hal yang lain lah di Papua itu jauh lagi daripada kita. Iya, jalan aja masih banyak yang belum dibangun di Papua itu. Iya. Jadi transportasi aja susah di sana tuh. Jadi menurut kalian gimana sih kayak cara menanggulangi kasus ini? Seharusnya pemerintah juga harus lebih teliti nggak sih? teliti. Kalau buat teliti, pemerintah mungkin udah teliti juga bukan lah. teliti, itu tuh kayak Lebih peduli nggak? pemerintah tuh harusnya menyamaratakan ya Semua ini ya, kayak kita ada di sila kelima lah, keadilan. Kita tuh harus punya keadilan kita sendiri. Iya. Kayak misalnya Jakarta nih dibikin MRT, ya Papua bikin MRT, provinsi lain bikin MRT gitu. Jangan jauh-jauh ke MRT dulu nggak sih, ke pendidikannya dulu Ya, disamaratain. pendidikan aja jauh banget itu di Soalnya kan Papua itu. SDM harus. Iya, Indonesia SDM-nya. tuh susah sih, emang jatuh banget sih SDM di Indonesia tuh. Sebenarnya dari pemerintahnya sendiri yang bikin negara kita sendiri itu hitungannya yang melanggar tentang Pancasila itu. Harusnya kayak gini harus jadi pelajaran gak sih? Soalnya kan dulu juga ada tuh negara ini yang udah memisahkan diri, contohnya Timor Leste, ya kan? Ya sih. Jadi itu harus pemerintah lagi yang lebih lebih peduli sama keadilan rakyat-rakyatnya dan bisa mempersatukan semuanya sih. Iya. Di sila keempat juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Iya. Nah, dasarnya pemerintah juga harus dengerin suara-suara rakyat dong. Kayak misalnya demo udah demo nih, kita udah capek-capek, tapi kalau pemerintah ujung-ujungnya nggak dengerin suara rakyat ya percuma. Jadi emang pemerintahnya sendiri yang harus dengerin suara rakyat, karena kan tanpa adanya rakyat nggak bakal ada juga pemerintah. Iya. San ya, menurut lo tuh bagaimana sih kolerasi antara memahami Pancasila dengan mengembangkan diri biar kita tuh menjadi generasi yang lebih kuat dari segi pengetahuan sama mentalnya itu loh. Nah, menurut gue ya, kolerasi antara memahami Pancasila ini dengan pengembangan diri yang untuk menjadi generasi yang kuat dari segi pengetahuan, dari segi mental. Dasarnya itu Pancasila kan menjadi dasar pengembangan IPTEK yang memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat melindungi bangsa dari pengaruh-pengaruh yang buruk kan.
Tapi adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat sendiri yang perlu didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Serta Pancasila ini juga dijadikan dasar pengembangan iptek yang diharapkan memberi dampak luas pada permasalahan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dengan maju, tapi harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa yang ada di aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara kita. Salah satu contohnya dari sila yang Pancasila ya. Gua ngambil itu dari sila pertama, kayak contohnya itu kita menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan kita masing-masing ya, saling menjaga toleransi aja sih. Tapi jangan saling menistakan gitu ya. Iya. Audio Jungle.